Oke, hari ini udah hari terakhir ya. Hari ini kita banyak yang ditunggu-tunggu nih kayaknya HPA ya. Kemarin banyak yang nanyain HPA, Horizontal Port Autoscaler. Nah, sekalian hari ini kita juga mau review juga pelajaran kita kemarin. Oke, sebentar. Sini. Oke, clear. Target notes. Oke, hari ini kita pertama ini dulu kan ya. Kalau di flyer tuh agendanya kita bikin sebuah aplikasi dulu. Sebentar. Ya, saya udah nyiapin aplikasi Java. Nah, ini aplikasi Java. Teman-teman kalau mau aplikasinya boleh ngambil di GitHub, di GitHubnya tabel data, tabeldata.com. Di sini ada. Nah, ini nama aplikasinya. Jadi boleh kalau teman-teman mau pull sendiri boleh. Nah, ini aplikasinya itu simple ya. Kita mau ngetes HPA, Horizontal Port Autoscaler, yang kemarin studi kasus kita kan aplikasi absen ya. Nah, ini dianggap aja aplikasinya ini sederhana ya. Isinya cuma looping, sorry. Isinya cuma looping selama 10 detik. Nah, looping kan lumayan ya makan makan CPU-nya. Nah, nanti kita mau lihat nih kenaikan CPU-nya. Nah, dan dia bisa nggak nih auto scaling kalau CPU-nya udah lumayan tinggi gitu. Nah, ini aplikasinya. Dan jangan lupa teman-teman ingat kalau Kubernetes kita nggak bisa ya langsung aplikasi. Kalau kita build ini kan bentuknya jar nih, nanti kita nggak bisa langsung masukin jar ya. Kita harus bikin Docker image-nya dulu. Nah, kemarin kan di training sebelum Kubernetes ini, sorry suara saya ada kan ya? Kedengaran kan ya? Nanti kayak biasa ya kita langsung open mic aja kalau mau ngomong. Oke. Nah, kalau di training sebelumnya mungkin teman-teman ada yang ikut, itu kan biasa kita bikin Docker file-nya dulu ya. Docker build, nah Docker build something gitu. Nah, kali hari ini kita agak beda. Kita nge-build juga sama, tapi kita nge-build-nya pakai CI/CD. Di sini meskipun ini materinya Kubernetes, tapi ketika teman-teman udah masuk ke Kubernetes, kurang lengkap rasanya kalau nggak pakai CI/CD, karena bakal handle satu-satu banyak gitu. Nah, oke. Tambah satu. Nah, di sini saya punya aplikasinya namanya DevOps New. Nah, ini aplikasi yang sama yang ini, isinya sama. Nah, bedanya di sini saya nge-build menggunakan CI/CD. Kebetulan CI/CD yang di sini GitLab CI pakai GitLab CI/CD. Skripnya sama, intinya dia sama-sama nge-build aplikasinya dulu menjadi jar. Setelah itu dia udah build Dockernya. Nah, terus dia langsung push nih ke private Nexus Rex Docker something home example RG training. Nah, saya udah ngambil image ini, saya taruh di Docker Hub. Docker Hub. Saya taruh di sini. Mungkin teman-teman kalau udah biasa pakai Kubernetes nanti akan membiasakan pakai container registry dulu. Sebelumnya udah ada yang suka pakai nggak Docker Hub ini, container registry? Nah, saya punya ini aplikasinya.
Ini udah bentuknya udah image. Namanya RGX 69 Training V2. Nah, teman-teman kalau mau pakai, boleh pakai aja langsung di pull sendiri. Kayak biasa Docker pull something. Docker pull nama ininya. Atau langsung Dockeran. Nah, dia jalan di port 8080 ya. Nah, teman-teman bisa ambil aplikasinya tadi dari sini, GitHub-nya tabel data. Kalau teman-teman mau coba juga dari sini. Nah, oke. Sebelumnya udah familiar kan ya dengan build-build Docker seperti ini ya? Di training, seperti di training sebelumnya gitu. Build image maksudnya. Oke. Sudah ya. Nah, yang jadi tantangan kita sekarang adalah studi kasus ini kan kita udah punya nih. Kita udah punya kontainer nih. Nama kontainernya ini. Kita mau deploy ke Kubernetes-nya. Oke. Kita mau deploy ke Kubernetes-nya. Kalau kita coba jalanin, kita mau coba deploy ke Kubernetes-nya. Nah, saya butuh, ada teman-teman ada yang mau jadi volunteer kah membantu saya? Sekalian kita recap atau yang lain boleh, bebas. Kita mau bahas dulu yang kemarin-kemarin, sembari kita deploy ini. Image ini. Oke, saya udah punya manifest di sini. LS. Ada deployment YAML, ada HPA, ada ingress, ada services. Kita coba cat deployment. Nah, kita mau refreshing dulu. Ada teman-teman di sini ada yang mau menjelaskan script YAML ini? Semua sampai bawah. Saya punya script, atau kalau mau gampang lihat dari VS Code mungkin ya. Oke. Oke. Ada dari teman-teman yang mau ngebantu saya menjelaskan script ini. Sekalian kita refreshing kemarin. Ada yang mau? Ada yang mau nggak, teman-teman? Kita bahas script ini. Oh ya, teman-teman kalau mau script ini bisa ambil di sini. Di GitHub. github.com namanya Argux. Teman-teman boleh ambil scriptnya. Sorry, sini aja. Teman-teman boleh ambil di sini. Scriptnya namanya Training Kubernetes May. Nih, scriptnya ada di dalam sini. Ada di volume, ada di cache. Sini. Oke. Oke. Kalau gitu kita bahas dulu scriptnya. Scriptnya ini, ya biasa kita mau deploy sebuah deployment. Kainnya kita tulis deployment, metadatanya training, nama metadatanya training, aplikasinya training. Nah, replication controllernya itu juga training, namanya labelnya training, metadata. Replikanya kita buat satu dulu aja. Nanti ketika kita coba hit, apakah CPU-nya akan naik? Nanti kita coba lihat naik atau enggak. Nah, buat kontainernya kita bikin namanya training, nama kontainernya. Image ya, pakai image yang RGX training .2 V2. Image pull policy-nya if not present, kalau dia nggak ada dia pull lagi. Resource-nya. Nah, di sini harus ada, kita punya sesuatu yang baru di sini, namanya resource. Ada resource request dan limit. Jadi ketika dia idle, dia request-nya bakal segini. Dia minta nih ke sistem, ada nggak nih CPU 100 mega, memori 100 mega. Kalau ada, dia bisa jalan nih. Tapi dia juga punya limit.
ada nggak nih CPU 2000 mega, memori 4000 mega. Nah, ketika dia udah lewat ini, dia udah nggak boleh lagi jalan, dia bakal mati linernya atau penuh. Biasanya yang kena itu node-nya nanti. Kalau misalnya kita bikin 1000 kali ginian, nanti node-nya bakal mati, dia not healthy. Gitu. Nah, selektor ini juga penting. Selektor ini gunanya apa? Nanti pas di HPA bakal ngehit selektor ini. Jadi dalam spek kontainer ini, dalam spek si kontainer ini, dia bakal ngehit yang mana nih yang mau di HPA-in. Namanya apa? Namanya training gitu. Layarnya backend ya. Nah, di bawahnya ini ada aplikasi yang kemarin, aplikasi tes HTML. Nanti kita coba hit dari Postman eh, pakai Ingress gitu. Oke, dari sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang script deployment ini sebelum kita lanjut? Atau kecepatan gitu mungkin? Kalau ada yang mau ditanyain langsung open mic aja ya. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, kalau gitu, oh, ini saya pindah ke sini aja. Oke, oke kalau nggak ada, kita lanjut. Ada yang ingat cara deploy-nya? Ada yang ingat cara deploy-nya? Saya di sini punya Nah, misalnya saya mau deploy ke nama namespace-nya StudyCase. Ada yang tahu cara bikin namespace yang namanya StudyCase? Tadi kayak ada suara mic ya. Oke, kita bikin namespace dulu. kubectl create namespace. Atau kalau mau cepatnya ke create ns. Nama namespace-nya let's say StudyCase. Ini. Kalau kita lihat ke get ns, di sini ada yang baru StudyCase, tapi dia masih kosongan. Dia masih kosongan ke get all min n StudyCase. Nah, dia masih kosongan nih, nggak ada resource apa-apa di dalam sini. Nah, kita mau deploy deployment YAML ke dalam namespace StudyCase. Ada yang ingat caranya? Kalau kaget Kaget min gimana? kaget min F atau min T? F deh kayaknya. Kaget min f Nama YAML-nya deployment YAML-nya, terus namespace-nya. nama namespace-nya langsung gini. Oh, Gini. jadi kalau nggak salah mas. Nah, nah, salah ya. Jadi kalau get itu komen get ini kita mau ngambil sesuatu. Misalnya ke Oh ini apply ini mas. Apply sih. oh, betul, apply. Kalau get kita mau ngambil sesuatu nih, display one or many research. Nah, kalau kita mau deploy, kita pakai apply. Apply configuration to research by file name or stdin gitu. Oke, berarti gimana tadi? Kita mau deploy ini ke namespace StudyCase. Apply min F Kita apply min f nama deployment nama deploymentnya, namespace. namespace-nya, nama namespace kayak gini berarti. Nah, Oke, ya masih salah. Kalau kita lihat dokumentasinya, aku baca apply min h. Di sini unexpected argument StudyCase. Jadi argumen StudyCase ini nggak diketahui dia apa. Jadi kita harus kasih tahu dulu ini tuh apa gitu. Oke. Nah, kita harus kasih tahu kalau dia ini bentuknya namespace. Ini. Atau kalau mau singkatnya ini.
min n untuk sebuah namespace. Ya. Nah, dia ke-create 2. Kenapa 2? Ada yang tahu kenapa 2? Kenapa 2? Karena saya di sini deploy 2. Nah, di sini kalau YAML itu kita bisa pakai pemisah pakai 3 dash gini. Misahnya. Nah, saya deploy 2 nih. Satu namanya training, satu namanya tes HTML. Oke. Kalau kita lihat lagi, get all min n tadi case. Di sini ada pods yang jalan, ada 3 pods tes HTML dengan deployment namanya tes HTML, ada pods training yang deploymentnya namanya training. Nah, di sini ada replika setnya tes HTML itu ada 3, desire-nya 3, dan sekarang 3, dan ready 3, gitu. Berarti aman nih 3-3nya statusnya. Training juga gitu, dia yang seharusnya 1, yang sekarang 1, yang ready juga 1. Tuh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Takut ada yang lupa gitu kemarin, kenapa gini, kenapa gitu. Oh ya Mas, izin nanya Mas, itu Ya, untuk file YAML ya, kan tadi ada tanda pemisahnya tuh Mas. ini, ya, Ya, berarti kita juga bisa dong di bawahnya mendefinisikan service, terus yang lain-lainnya ingress gitu-gitu. bisa, bisa. Jadi sekali Dijadiin satu sekali semua, jalan bisa, langsung jadi. Terus bisa, kok bisa, bisa? bisa. Tapi itu menyalahi konsepnya microservice ya. Kan kalau microservice itu setiap aplikasi itu filenya harus sendiri-sendiri. Karena apa? Karena Oh, kalau kita maintenance, kalau misalnya kita gini bikin, terus kita mau bikin satu lagi di sini service-nya namanya, misalnya di sini ada service gini, di bawah sini ada service, terus kita tulis something service-nya. Nah, ketika kita mau misalnya service-nya kita ganti nih, terus ke sini misalnya kepencet di sini, kan nggak kelihatan nih kepencetnya, atau kepencetnya yang gini doang gitu, kan nggak kelihatan nih. Nah, nanti ini kan ikut ke apply dia, ikut ke configure gitu. Jadi baiknya satu deployment satu aja, nggak usah digabung sama service. Nah, service ya kita bikin sendiri. Kalau mau kayak gitu, ada cara cepatnya. Satu folder gini bisa ke apply semua. Tuh yang pas minf itu nama foldernya ada, nama foldernya aja. Yes, gini. Nah, min n something gitu. Nah, di sini dia bakal ngiterasi semua file yang ada di dalam folder cache ini gitu. Jadi kurang baik kalau dijadiin satu. Nanti kita bisa nggak sengaja kesenggol gitu misalnya. Misalnya kontainer portnya ketulis gini, ada O-nya. Kan ini jadi nggak kebaca nih. Yang harusnya kita masukin integer, tapi malah jadi bentuknya string kan. Gitu. Kalau nggak apa-apa sih nggak apa-apa, bisa. Kita mau masukin semua di dalam satu file juga bisa. Cuma itu bukan best practice lah. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, kan saya udah punya aplikasi yang jalan di sini. Dan saya punya file di sini. Sorry. Saya harusnya di sini ada deployment, ada HPA, ada ingress, ada service. Nah, saya mau ngakses pods-nya yang namanya tes HTML nih. Ada yang tahu gimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Saya mau akses gitu lewat Postman gitu misalnya. Ada yang tahu? Ya, kita harus punya jalur buat masuk ke sini, ke pods ini, ke HTML. Jalurnya itu entah itu bisa lewat node port, entah itu bisa lewat ingress, bisa lewat cluster IP, pakai proxy.
atau yang lainnya gitu. Nah, tapi saya nggak punya nih di sini ingress, service, not port. Nah, gimana saya biar bisa di dalam kaget all ini ada caranya buat masuk ke dalam pods tes HTML ini. Ada yang tahu caranya? Saya di sini punya file namanya deployment HPA ingress sama service. Yang saya harus deploy yang mana? Oke, yang service. Karena service itu isinya jalur masuknya kita ya ke dalam pods-nya. Oke, service di sini sama saya ada dua. Service yang satu selektornya untuk training, yang tire-nya backend, saya kasih port 8080. Karena kalau kita lihat di sini, karena aplikasi yang yang dibikin itu jalannya di port 8080, termasuk ekspor di Docker-nya 8080. Kalau kita clear, kalau kita lihat get logs min and study case, terus nama portsnya training, sorry, oh, and study case. Nah, dia jalan di sini di 8080 Tomcat start on port 8080. Nah, Tomcat tuh nama web servernya Java ya, Tomcat. Oke, clear. Oke. Di sini type-nya saya bikin load balancer atau mungkin cluster IP juga nggak apa-apa, atau nggak usah ditulis, nanti defaultnya dia cluster IP. Sama satu lagi saya bikin service buat tes HTML-nya. Ini sama kayak kemarin. Selektornya namanya Nginx. Dia tire-nya front end development. Oke, ada yang bisa bantu saya untuk apply gitu? Caranya gimana? Pakai komen apa? K apply F K, apply, min F, S service-nya service-nya, service YAML namespace-nya min n namespace nama N, namespace. sama saya. Oke, sip. Oke, di sini bikin juga nih dia dua. Nah, kalau kita lihat di sini, K get all, min N, study case. Dia udah ada nih service-nya sekarang. Kita bisa akses via external IP, kita bisa lewat load balancer. Oke, kita tes coba ya. Untuk yang tes HTML. Ada yang ingat gimana cara tesnya kalau saya menggunakan curl? Saya mau akses lewat not port gitu. Kayak gini. Sorry. Get notes. Oh, wait. Oke, saya mau akses via not port. Ada yang ingat caranya? Oke, kita pakai Pakai external IP-nya bukan? ya betul, curl IP yang mana? Yang eksternal bukan? Yang eksternal ini. Iya. Itu untuk load balancer. Ini IP load Oh, balancer. yang Kalau yang kita mau coba itu pakai not port. Not port itu kita harus masuk ke dalam masternya dulu. Entah itu lewat virtual IP atau IP masternya. Nah, di sini saya punya masternya nih. Control Pan Master. Nah, IP ini ditambah IP si not portnya. Nah, sini saya bisa ngehit ke dalam podsnya. Kalau kita lihat, sini saya bisa ngehit ke dalam pods tes HTML ini. Oke, kalau saya mau hit coba lewat load balancer, itu bisa langsung pakai IP-nya. Oke,
Nah, buat yang training gimana nih? Yang training itu dia spesial ya, dia ada pad-nya. Pad-nya itu increase training. Ini. Kalau mau lihat dari visualnya di sini ada Postman. Dia pakai increase CPU. Nah, kita coba. Sorry. Nah, dia bakal jalanin ini 10 detik. Karena dia bakal ngeloop dulu kan ya untuk naikin CPU-nya. CPU intensive task complete. Nah, clear. Oke. Sampai sini ada mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, LS. Nah, sekarang yang belum kita deploy adalah HPA dan Ingress YAML. Kalau kita lihat kubectl top node, saya punya setiap node punya CPU berapa, punya CPU-nya udah berapa persen, memorinya udah berapa persen, tuh, dalam byte ya. Nah, saya mau misalnya kubectl top min n study cache top min all, nggak ada flagnya, top deploy training, target deploy min n training, sorry, target deploy min n study cache. Top, oh sorry, cut top hot hot ace, sorry, training not found. Nah, sini ada nih penggunaannya 0 mega, memorinya 5 mega. Oke. Sini dia ketika idle, dia mengambil CPU 2M, 2 mega. Clear. Nah, next-nya kita mau deploy ingress-nya. K apply min F ingress min N study cache. Ini ada warning, cuma nggak apa-apa, dia cuma warning. Cuma mungkin scriptnya belum sempurna. Kalau kita lihat K get ing min N study cache. Nah, sini. Kita lihat script ingress-nya dulu. Nah, di sini saya punya script ingress. Namanya ingress controller. Di sini kayak saya kasih annotation. Annotation itu ibaratnya kayak ini sih. Kayak plugin. Di sini banyak. Nah, saya di sini pakai pluginnya rewrite. Karena saya mau pakai buat backend ini, API. Jadi ketika saya ngehit API, saya masih bisa ngehit belakangnya. Jadi ntar yang dihit itu slash API slash path yang saya define di itu di aplikasi. Nah, yang ngebedain adalah ketika saya mau ngehit tes HTML, saya cukup pakai slash. Tapi ketika saya mau ngehit pods untuk training, saya pakai slash API. Baru slash API slash prefix yang ada di kontainernya. Gitu, yang saya define di aplikasi. Hostnya di sini saya pakai trainingdevops.com. Oke. Oke. Ke describe ing min n study case. Kalau kita nulis kayak gini doang, artinya semua ingress yang ada di namespace study case itu di describe semua ya. Kayak gini misalnya. K getpo
min-end study case. Describe. Nah, dia banyak nih yang di describe. Ada yang tes HTML GJDNS, ada yang tes HTML JRFCZ, itu semua. Tapi kalau kita spesifikin, kaget ini misalnya, and study case. Kalau kita spesifikin, kita mau Nginx controller, ke describe ing Nginx controller min-end study case. Nah, ini bisa. Jadi dia cuma satu doang. Kalau yang tadi kayak gini, ini semua ingress bakal di describe sama dia. Tuh. Oke. Di sini /API something masuk ke service namanya training di port 8080. Ini ada cluster IPC service-nya. Begitupun tes HTML ada berapa? Ada IP port, service IP portnya di port 8080 karena expose-nya di 8080. Ngomong-ngomong soal annotation ini ada banyak ya annotation. Kalau mau lihat di sini bisa ke Kubernetes, Nginx, Ingress annotation. Soal ini. Sini banyak. Ini gunanya apa? Tuh. Dipakainya sesuai kebutuhan teman-teman aja. Tuh. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, ini kan kita udah deploy nih Nginx controller-nya. Clear get svc min-end Nginx controller. Yes. Nginx English. Nginx. Get describe min-end study case. Nah, sini ada yang ingat gimana caranya saya mau ngehit tes HTML lewat Nginx, lewat Ingress. Ada yang ingat gak caranya kemarin? Ada yang mau bantu saya? Salah nggak apa-apa kok, nggak bakal dimarahin, nggak bakal berkurang nilainya, orang nggak ada nilainya. Ada yang mau bantuin saya caranya gimana? Oke, saya kasih clue ya. Nih, clue-nya. Scroll. Ada yang mau lanjutin? Oke, jadi gini. Kan kemarin kalau kita lewat Ingress, kita harus masuk ke service si Ingress-nya ya, supaya si pods Ingress controller bisa nentuin host kita kemana. Nah, itu poinnya, host kita kemana ya. Nah, kita harus masuk ke service si Ingress-nya dulu. Service si Ingress-nya ada di port 30445. Di node port 30445, berarti kita akses pakai node portnya si Ingress controller dulu untuk ke Ingress portnya. Ini. Oke. Nah, setelah kita udah bisa akses ini kan nggak akan bisa nih not found. Karena apa? Karena kita nggak bawa header. Kita si port ingress-nya nggak tahu nih ngapain orang ngehit gue. Gue kan nggak tahu nih apa dia request apa gitu. Nah, kita harus kasih request-nya pakai header. Header-nya isinya host. Nah, nama hostnya trainingdevops.com. Nah, di sini saya mau kemana nih? Salah ke slash nih. Slash gitu. Get request. Nah, sini. Landing page Argian. Tuh.
Kalau kita coba gini, stress CPU increase. CPU increase. Request. Pro of request. Kayaknya dia nggak bisa ya langsung ngambil hostpadnya. Oh sorry, yang bener tuh API. Kayak gini API. Nah, kita ngehit backend-nya nih pakai API doang. Ini sama aja kalau kita ngehit ke backend nih, ke get svc min-n study s. Sama aja kalau kita ngehit langsung kayak gini. Guys, scroll. Ada 31310. Nah, sama aja nih. Kita nggak nemu nih pad-nya. Tuh. Oke. Jadi cara ngehit pakai Ingress adalah kita harus masuk ke port si Ingress controllernya. Kita harus masuk ke port Ingress controller, dan di dalam situ kita harus define hostnya. Kita bawa headernya isinya hostnya apa sesuai sama Ingress kita di namespace ini tuh. Jadi dalam satu Kubernetes cluster nggak boleh ada namespace lain atau Ingress lain yang namanya training DevOps juga tuh. Karena nanti pod si Ingressnya bingung, oh ini yang kemana nih, yang ke si A apa yang ke B gitu. Oke, kalau gitu udah ingat sekarang, udah bisa lanjut atau mau ditanyain dulu? Ini pelajaran kemarin nih. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Mas. Ayo gimana? Gimana? Lanjut, Mas. Oh lanjut. Ya. Oke, kita clear dulu. Nah, next ya adalah kita udah tahu nih caranya ngehit nih. Tapi kan kalau kita lihat kubeck top port min n kube sorry apa namanya study cache, kalau kita coba hit pakai postman nih misalnya, kita hit pakai postman. Nah dia naik nih CPU-nya karena dia ngehit kan ya. Aslinya tadi idle 2 mega, dia naik nih jadi 689 mega. Bisa min watch. Oh nggak ada. Dia naik nih jadi 689 mega, atau saya udah sediain ini Kubernetes dashboard. Nanti kita lihat dari Kubernetes dashboard aja. K get svc min n Kubernetes dashboard. Oke, ada di IP ini 101. Ada berapa ya?
Bentar. Oke. Nah, ini Kubernetes dashboard. Ini add-ons ya. Jadi optional mau diinstal mau enggak. Tadi kita di namespace tadi cache. Nah, di sini ada nih. Nah, tampilan ini kan ada CPU usage score-nya. Nah, ini tuh aslinya nggak ada, tapi harus ditambahin namanya di dalam UB system ya, kalau nggak salah. Nah, kita harus punya namanya metric server. Metric server ini gampang deploy-nya. Kita coba lihat Kubernetes metric server. Nah, deploy-nya cuma nih kubectl apply something ini. Tinggal di kopas aja nanti langsung ada metric server. Nah, itu gunanya apa? Gunanya supaya Kubernetes-nya bisa ada yang nge-expose si matrix-nya. Matrix si per pods-nya. Kayak gini. Jadi dia per pods-nya ada ininya, ada yang ngirim datanya kayak gini. Nah, di sini kita fokus yang ke training aja. Terus yang training. Nah, di sini ada information-nya, cluster IP-nya berapa, jadi dia jalan di node mana. Nah, namanya apa, replika setnya. Nah, pods yang jalan berapa? Tuh ada. Nah, sekarang kita mau coba hit yang banyak supaya dia podsnya naik nih. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu HPA. Kubernetes HPA. Horizontal Pod Auto Scaling. In Kubernetes, a horizontal pod auto scaler automatically update a workload resource such as deployment or stateful set. Nah, dia gimana cara kerjanya? Cara kerjanya kita punya HPA nih. Kita punya replika set nih, RC. Scale, dia di scale pod 1, pod 2, pod 3. Oke. Sini. Nah, di sini ada nih cara ngitungnya. Ini rumusnya. Desired replika sama dengan cell current replika dikali current metric value dibagi desired metric value. For example, if current metric value is 200 mega and desired value is 100 mega, the number of replika will double. Since 200 dibagi 100 itu sama dengan 2. Berarti dia akan bikin 2 replika. Nah, gimana kalau kebalikannya nih? Desire-nya 50 mega. Tapi desire-nya 100 mega tapi yang ada cuma 50. Berarti kan setengahnya doang nih. Itu bisa jadi 1. Ditutup. The control plan skip any scaling action if ratio sufficiently close to 1. So, when a target average value or target average utilization is specified, the current metric value is computed by taking average by given metric across all pods in horizontal pod autoscaler target. Nah, jadi nanti kita lihat kita butuhnya berapa, terus yang ada berapa nih. Dia ngambil rata-ratanya. Rumusnya ini. Tuh. Dan ini HPA itu dia lumayan
lumayan advance karena apa? Karena kita harus tahu nih kebutuhan aplikasi kita tuh kayak gimana supaya dia efektif. Tuh. Oke. Nah, di HPA ini dia wajib butuh yang namanya metric server. Karena kalau nggak ada metric server, dia nggak bisa jalan, nggak bisa ngambil data dari metric servernya. Nah, oke, di sini saya punya script HPA-nya. Mana ya? Saya punya script HPA-nya. Di sini API versionnya baru nih ya, auto scaling. Kemarin saya pakai biasa yang V2 beta. Sekarang udah nggak beta dia, udah langsung ada. Kainnya horizontal port auto scaler HPA. Metadatanya training. Nah, saya mau ngehit training nih. Tuh. Metadatanya tuh, sorry, nama HPA-nya tuh training. Speknya, saya mau minimal replikanya 1, maksimal replikanya ada 10. Saya mau minimal pods-nya ada 1, maksimal pods-nya ada 10. Nah, kita harus define matrix nih. Matrix apa yang diambil dan berapa utilisasinya? Berapa persen? Misalnya mau ngambil saya mau ngambil CPU. Jadi dia bakal ngeliatin by CPU. Targetnya berapa? Average utilization itu 80. Jadi saya mau dalam satu deployment itu 80%. Entah itu misalnya replika setnya ada 3. Nah, 3-3-nya itu rata-rata jalan di 80%. Kalau dia jalan lebih dari 80%, 3-3-nya, dia bakal naik. Nah, naiknya itu kita set di behavior ini. Nah, kalau dia di bawah 80%, ya udah dia turunin. Pokoknya hampir harus dekat sama 1. Kalau dibagi itu 1 hasilnya. Oke. Type-nya research. Ya, kita mau ngambil resource-nya dia. Tuh. Nah, di sini ada behavior. Scale down stabilization window second 0. Maksudnya adalah jadi ketika misalnya ada fluktuasi nih ya, pas dia udah seharusnya turun, dia nggak langsung turun. Tapi kita bisa set dulu misalnya 300 detik. Jadi 5 menit. Jadi saatnya dia turun, dilihat dulu nih selama 5 menit. Kalau dia 5 menit emang seharusnya turun, baru dia turun. Tapi kalau selama 5 menit ternyata fluktuasi, ya udah dia nggak usah turun. Tuh kan, kalau kita nyalain pods, kita butuh waktu ya. Entah itu pertama nyalain web servernya di dalam di dalam image-nya, belum nyalain pods-nya gitu-gitunya. Kita butuh waktu. Jadi di sini ada stabilization window second, jadi lihat dulu nih selama 5 menit. Dia boleh nggak nih turun? Kalau beneran emang traffic-nya udah turun, tapi kalau masih fluktuasi, misalnya tiba-tiba boleh turun terus nggak boleh turun, nah itu nggak usah turun gitu. Nah, di sini ada policy. Policy ini type-nya pods ya. Saya mau dalam 5 detik cuma boleh ada maksimal 1 pods gitu yang turun. Kita bisa set misalnya ada 15 pods, atau kita bisa pakai namanya polisinya type-nya persen. Jadi misalnya saya tulis value-nya 100, dari dalam 5 detik boleh 100% alias semua pods mati. Tapi kan kita di sini ingat punya minimal replika ya. Tuh, jadi nggak semuanya mati. Tuh. Nah, di sini saya bikin pods-nya value-nya 1 supaya nanti kelihatan nih cepet nih. Ininya 0. Ini tuh kalau nggak salah maksimal setengah jam. Scale down dalam waktu 5 detik itu maksimal 1 pods yang turun. Tuh. Saya mau bikin 5 detik 4 gitu juga bisa. Atau 10 gitu. Tapi butuhnya satu doang. Nah, itu untuk scale down. Ada lagi untuk scale up. Sama scale up. Ketika dia boleh dilihat dulu nih. Cuma jarang nih biasanya kalau scale up diisi. Kan kita butuhnya cepat ya. Buat apa diisi gitu. Kalau kita liatin dulu. Biasanya ini 0 sih. Nah, di file ada polisinya juga nih. Polisinya sama, saya bikin pods dalam 5 detik, maksimal cuma boleh 1 pods. Nah, kalau misalnya polisinya ada banyak, misalnya saya bikin polisi baru gini. Ini bentuknya persen gitu. Persen.
Ini 100, 10% gitu. 10% kenaikan POTS itu bisa dalam 5 detik. Nah, di sini ada select policy-nya nih. Saya milih max. Max berarti yang terbesar. Kalau yang lebih besar ini, saya mau ini naik gitu. Tapi kalau ini 100 nih. Ini kan berarti kalau kita punya 100%, artinya kita bisa naikin sampai 10 POTS dalam waktu 5 detik. Sedangkan yang ini dalam waktu 5 detik dia cuma bisa naikin 1 POTS. Nah, di sini select policy-nya max. Berarti dia akan menjalankan yang ini dulu. Baru yang ini. Ketika ini udah dijalankan 100%, terus masih kurang juga, tapi kurangnya sedikit, dekat sama 1, itu dia bakal jalanin yang ini. 1 tuh maksudnya 1 dari rumus yang ini ya. Rumus yang Nah, di sini ada scaling action if the radius sufficiently close to 1. Tuh. Sampai idealnya itu 1, dibagi itu hasilnya 1 dari rumus yang tadi. Dan kita nggak butuh. Nah, di sini ada scale target ref. Yang mau kita scale tuh siapa sih? Yang mau kita scale itu deployment. Yang namanya training. Kalau kita cek get deployment min and study case. Nah, di sini ada namanya training. Nah, dia yang mau kita scale. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak dari script ini? Atau agak bingung atau kecepatan gitu? Jadi ini kalau masih bingung itu agak wajar ya, karena ini lumayan advance. Atau masih aman sejauh ini? Kalau aman, Bingung, Mas. masih bingung ya? Iya. Ya, jadi gini, si horizontal pot autoscaler itu kita ngeset nih, dia ngambil matriksnya itu begini. Rumusnya ini, desired replika sama dengan current replika yang sekarang jalan dikali current metric value, metrik yang sekarang dibagi desired metric value gitu. Nah, ketika kita ada 200 mega nih kayak gini, top node output. Nah, nggak ada ininya ya, ke get HPA. Belum di deploy. Sebentar. Get in apply min f HPA min n study. Nah, clear get HPA min n study. Bentar. Nah, di sini kan saya punya POTS 1, namanya training. Dia baru pakai course-nya cuma 1 M, 1 mega. Artinya dia baru pakai 1% dari yang seharusnya setiap POTS itu 80%. Gitu. Nah, ketika dia udah melebihi 80%, dia bakal nambah replika 1. Dia bakal nambah desired pot gitu. Get rs min n study case. Nah, sini. Ketika dia kan kita tadi define di deployment 1 ya. Desired 1. Yang sekarang itu ada 1 doang kan nih, training. Yang dia ready nih, karena dia running kan. Nah, dia makan 1 M, 1 mega memori. Nah, 1 mega memori itu dia baru pakai 1% dari 80%. Jadi ketika POTS ini udah menyampai 80%, itu bakal naik dia jadi 2. Berarti kan dibagi 2 ya. Kita punya 2 POTS yang maksimal sama-sama boleh jalan di 80%. Nah, kita punya CPU misalnya 150%. Kalau 1 POTS itu 150% misalnya. 1 POTS itu 150%. Nah, sekarang kita punya 2 POTS.
Jadi bagi 2 berarti kan, 75% per 80%. Desire-nya nambah jadi 2, Current-nya jadi nambah 2. Nah, ready-nya jadi 2 gitu. Nah, ketika dia udah menjauhi 1, 75% kan lebih dekat dari 1 ya. Dengan rumus yang tadi. Itu dia bakal turun. Dia bakal turun. Nah, kalau kita mau coba gini. 80% utilization, scale down. Nah, dia kenapa dia mendekati 80? Karena dari sananya itu namanya average utilization ya. Rata-rata penggunanya itu harus 80. Satu ini ya sama 80 kan jauh ya. Dia bukan nggak bisa disebut rata-rata dong. Tuh. Nah, kalau kita coba hit. Oke, Postman. Kita coba hit. Oh, sorry, kayaknya kegedean deh ininya. Oh, ini kegedean. Nah, kita butuh ini juga nih. Resource request sama limitnya. Jadi ketika kita request di 10, itu 100%-nya itu 10. Tapi dia boleh lewatin limitnya sampai berapa persen gitu. Sampai ini di sini, in case di sini 2000 kebanyakan. 200 gitu ya. Bisa berarti sampai 2000% ya. Kita deploy ulang. Ke deploy min n study. K apply min f deployment min n study case. Get deploy min n study case. Oke. Nah, dia gede karena dia baru nyala ya. Baru starting. Coba kita hit. Lihat dari Kubernetes dashboard. Nah, dia nambah nih jadi 4. Karena ada pods, karena dia CPU-nya nambah. Kalau kita lihat dari sini, ke get HPA. Nah, dia nambah nih. Targetnya ini kan jauh nih. Jauh dari kata 80% ya. 1115 itu berapa kali lipatnya. Nah, nanti dia bikin nih replika. Kalau kita get rs min n study case. Nah, dia desire-nya 6. Dia baru di hit 1 kali padahal. Karena apa? Karena tadi saya ngecilin ini request dan limitnya. Bingung nggak? Kenapa dia bisa jadi banyak? Realisasinya 80.
Nah, dia limit nih 200 kan. CPU-nya udah limit, jadi dia udah nggak bisa nerima request lagi. Limit. Nah, ini udah berkurang nih jadi 1. Dia udah layak dihapus berarti. Kalau kita lihat get HPA-nya, nah dia udah turun kan 893. Karena dia udah pertama replikanya udah banyak yang nyala. Kalau kita lihat RS-nya, nah di sini udah 10 nih, udah banyak. Nih saya nggak tahu satu kali hit itu berapa buat ngitung CPU-nya yang dipakai kan dia loop ya. Nah itu saya kurang tahu. Biasanya itu sama sistem analis sih yang ngitung itu. Nama hitungannya big O notation gitu-gitu. Nanti itu bukan ranah saya. Nah tapi saya cuma nunjukin kalau dia di hit itu artinya dia ada proses CPU. Nah proses CPU-nya itu bakal diambil sama matrix server. Matrix server ngambil value itu. Nah value itu dinilai sama HPA-nya. Ini layak nggak nih buat di scale up atau di scale down gitu. Kalau mau misalnya case-case seperti ini tuh biasanya dipakai di kantor yang uh, misalnya udah harus hemat cost gitu. Dia bakal ngitung penggunaan aplikasinya tuh CPU-nya berapa besar. Nah, nanti disesuaikan nih sama script dari HPA sama deployment-nya, sesuai sama limitnya. Nah, biasanya kan di cloud-cloud gitu dia bayarnya pay as you go ya. Jadi nggak kerasa tiba-tiba kok CPU-nya gede, bayarnya mahal banget. Ternyata penggunaan CPU-nya besar gitu. Ya meskipun nggak semuanya kepake gitu. Nah, gimana caranya nge-cut cost itu gitu. Itu ada yang bingung nggak? Atau bingung semua? Nah, dia udah turun nih. Berarti dia udah kecil ininya harusnya. Nah, dia udah 37% kan. Dia udah turun nih tadinya 10 jadi 9. Kalau kita lihat dari dashboardnya, nah dia satu-satu udah mulai mati nih, terminating. Nah, nanti bakal ada yang mati lagi. Nah, ini ada hotspotnya. Ini kan udah penggunanya udah kecil semua nih, udah tinggal 2 mega, 4 mega. Beda sama ini kan masih proses. Mungkin tadi baru boot up. Oh, udah turun nih jadi 5 mega. Jadi 1 mega. Nah, ini dalam 5 detik bakal mati satu dia. Setiap 5 detik. Karena tadi saya defend di HPA-nya. Dalam 5 detik cuma boleh ada satu pot yang mati. Gitu. Begitupun scale up-nya dalam 5 detik cuma boleh nambah satu pots. Kalau kita mau bikin ini misalnya jadi scale down-nya 5 gitu. Apply min F HPA min N study case. Oke. Nah, misalnya saya mau bikin ininya jadi 50 gitu misalnya. Kalau misalnya Kubernetes-nya kuat ya, saya belum nyoba sih Kubernetes-nya kuat atau enggak. Paling kalau dia nggak kuat dia bakal mati satu node-nya. Karena penggunaan resource di VM-nya lebih dari 100%. Kita coba hitnya yang banyak. Di Postman kita bisa ngehit banyak tuh gini. Run collection, HPA test. Kita bisa misalnya 10 kali hit. Nah, kita bisa pantau nih di sini misalnya. Replika statusnya running 1, desire 1. Nah, iya kalau metric server itu dia nge-query data penggunaan CPU-nya itu setiap 15 detik sekali. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau didiskusikan dulu mungkin? Oh iya Mas, yang rumus tadi itu kita nggak perlu ngitung sendiri kan? Itu gimana Mas? Nggak perlu. Itu rumus tuh kita harus tahu supaya nanti cara kerjanya HPA tuh gimana. Itu udah dihitung sendiri sama HPA-nya sih Mas, bukan sama kita. Oh, itu cuma buat gambaran cara kerjanya aja kali ya Mas ya? Iya betul, gambaran cara kerjanya. Nah ini kalau Oke kita Mas. lihat di sini satu-satu dia udah mulai nambah kan, karena dia ngehitnya banyak tadi. Tapi nambahnya setiap 5 detik sekali. Gitu.
Tadi kan saya set 5 detik sekali, nambahnya cuma boleh maksimal 1. Nah, dia nambah satu-satu nih, running. Tuh. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Oh iya Mas, terkait instalasi Matrix server tuh gimana ya? Kemarin saya coba install Matrix server, tapi di Kubernetes dashboard-nya tuh nggak muncul ini Mas CPU-nya. Oh, install biasa sih, pakai yang tadi ini, pakai apply aja biasa. Nah, dia ada ininya nih, kompatibelnya versi berapa. Nah, misalnya masnya pakai yang versi di atas 121, berarti pakai yang ini, Matrix server yang latest. Tahu kalau mau lihat dokumentasi dari eh, kantor saya bisa ke sini. Ini open source kok. Punyanya Kang Dim. Kang Dim nih CTO saya kebetulan. Open source. Sini ada Matrix server. Bisa lihat di sini aja nih. Di nama GitHub-nya di Marianto 93. Nah, bisa apply di sini, tapi harus ingat juga ya, ingat ininya nih, versionnya. Di sini nanti edit nambahin ini insecure TLS di dalam spek template, spek container, argumen. Nah, dia harus di make sure ininya juga nyala ya, si Matrix servernya. Takutnya nggak nyala. Itu sih paling. Sama sih Mas, Matrix server seharusnya sama semua. Karena dia sama-sama add-on-nya Kubernetes kan ya. Oke Ya, Mas, siap. kayak Ya, saya salah versinya nih. salah versi ya. Dia emang harus nuntut Mas ininya versi Kubernetes. Lagi saya paling sering salah di Ingress tuh. Versi Ingress kan banyak banget dan gak semua kompatibel gitu. Itu lumayan repot tuh. Dia harus sering-sering perhatiin ini sih. Misalnya ini ya, Ingress Matrix compatibility. Nah, sering-sering perhatiin ini nih, karena update dikit bilangnya update minor tapi sebenarnya banyak banget yang diupdate. Kayak ini version 1. Ini kalau saya Ingress Nginx saya pakai version ini di Kubernetes saya dia udah nggak bisa karena Kubernetes saya versi 125 gitu. Maksimal di 196 gitu-gitu. Ini harus lumayan diperhatiin sih Mas. Kalau di Kubernetes dia bilangnya minor update tapi yang update ternyata banyak banget. Oh gitu ya Mas. Oke Mas, makasih Mas. Ya, oke. Oke, ada yang mau nanya lagi? Sebelum ini saya izin ke toilet dulu ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kalau ada yang mau didiskusin atau misalnya punya cerita Kubernetesnya pernah kayak kenapa gitu, boleh. Kita nyantai aja hari terakhir. Atau ada yang lagi kesulitan belajar Kubernetes di bagian mananya, nanti siapa tahu saya bisa kasih dokumentasi yang lebih gampang dibaca gitu. Meskipun dokumentasinya Kubernetes sudah gampang dibaca sih. Nah, dia udah 20 nih podsnya, running 20, dia bervariasi.
Ada yang kecil, ada yang gede. Nah, kalau kita lihat di sininya, ini udah selesai ngehit banyaknya. Statusnya kehit semua 200. Nah, mungkin dibantu potsnya ada banyak. Oh, dia udah mulai turun nih di seri 16. Jadi dia cuma butuh 20. Kan tadi saya set kalau nggak salah 50 ya. 50. Nah, dia udah pada turun semua nih. Jadi tadi maksimal di 20. Di 20 cukup. Itu ternyata. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Saya Mas, Iya, gimana? kalau misalkan kita deploy WordPress di kontainer terus masukin Kubernetes, kan kalau WordPress tuh banyak kayak foto-foto, entah itu video. Nah, foto-foto atau videonya itu disimpannya berarti boleh di dalam potnya nggak Mas? Atau harus terpisah storage sendiri ya? Eh, kita kalau di prinsip dari Cloud Native sendiri, ini kalau mau lihat, ini agak di luar Kubernetes ya, tapi salah satu prinsip Kubernetes juga itu ada 12 vector apps. Ini mungkin next time bakal ada training tentang ini ya. Ini namanya Cloud Native. Di sini ada 12 hukum Cloud Native itu gimana. Nah, salah satu hukumnya adalah, oh nggak ada ding di sini. Code base. Take in definition control, declare a slot dependency. Config in the environment. Store config in the environment. Strictly good. Proses aja, stateless. Nah, semua aplikasi itu harus stateless prosesnya. Jadi kita nggak boleh nyimpen state di dalam pods, termasuk gambar gitu. Termasuk gambar, misalnya ENV itu kayak kredensial database, itu pun nggak boleh disimpan di pods. Gitu. Meskipun bentuknya cuma file ya, kita bisa simpan di config map. Gitu. Nah, kenapa nggak boleh disimpan di pods? Yang pertama, podsnya jadi berat, karena ada gambar kan. Jadi ketika dia scale up atau scale down, dia bakal lama, karena berat. Nyalainnya berat. Tuh. Itu nggak boleh. Yang kedua, kalau dia misalnya, oke lah, kalau dia gambarnya gambar statis, bukan gambar dinamis ya. Misalnya kita upload gambar, itu kan berarti dinamis ya, gambarnya di store ke database, pet gambarnya. Tapi ketika dia udah di store database dan podsnya hilang, itu nggak boleh tuh. Gambarnya hilang juga soalnya. Tapi kalau dia podsnya statik, ya itu balik lagi, nanti podsnya jadi berat. Berarti dia disimpan di code-nya kan. Tuh. Itu jadi berat. Nah, baiknya kalau gambar, mau itu gambarnya statis, mau itu gambarnya nggak statis, itu baiknya disimpan di object storage sih. Kalau saya tim biasanya uh, sepakat di object storage. Gimana? Oh, Soalnya kayak nanti gimana? disimpan di TV gitu Mas? Atau gimana Mas? Kalau gambar kan tergantung ya gambarnya gambar apa. Di PV pun juga bisa kalau mau di PV. Kalau mau di PV bisa, tapi kan kalau dari PV eh, nggak apa-apa sih, sama aja sih. Dari PV bisa, dari objek bisa. Cuma biasanya kalau saya sama tim eh, yang PV PVC itu bentuknya bentuk-bentuk yang kayak PDF gitu-gitu. Terus template PDF itu di PV PVC. Kalau yang di objek itu gambar sih biasanya. Cuma sama sih itu, sama aja. Oke Mas. Tapi kalau di WordPress itu kan agak sedikit ini ya, apa, kaku gitu Mas buat ngatur si storage-nya itu. Mungkin struggle di situnya kali Mas ya? Iya kan kalau WordPress tuh engine-nya Apache ya. Hmm. Nah, saya juga belum pernah deploy ini sih WordPress ke Kubernetes. Pernahnya paling Apache sih bikin sendiri. Apache, sorry, PHP. Oh Jadi iya. eh, bikin PHP sendiri sih.
yang mungkin mirip sama WordPress. Kan mungkin WordPress enak karena dia ada template-nya banyak gitu ya. Hmm. Nah, tapi belum pernah sih ngelihat ada WordPress yang di-deploy di Kubernetes. Kemarin tuh saya coba deploy itu Mas, WordPress yang udah jadi, Hmm. saya masukin ke kontainer, dan itu tuh kontainernya gede banget sampai Nah, ada kali 600 MB ya. nah iya, jelek juga Mas kalau kontainer gede, kegedean ya. Iya, Nah, dia bakal lama nanti pas downloadnya, pas scale up, scale down-nya itu bakal lama. Tuh, karena yang bagusnya ngepullnya juga lama banget. iya nge-pull-nya lama gitu. Maksudnya, nah kayak ini aplikasi Java backend dia 200 mega tuh. Tuh, itu sebenarnya masih berat sih, bisa dikecilin lagi cuma mungkin tuningnya agak susah di situ. Soalnya Ya. ada HTML statis. Nah, di sini ada 52 mega nih HTML statis. Ya, karena dia isinya cuma Nginx kan ya. Nah, kenapa kita nggak boleh nyimpan di dalam kontainer? Yang pertama, itu kontainer jadi berat. Jadi kita melanggar konsep microservice malah jadinya. Yang namanya microservice kan mikro ya, kecil ya. Kalau kontainernya berat nggak jadi mikro dong. Gitu. Iya. Oke. Paling di refactor jadi PHP biasa sih Mas, terus gambar-gambarnya dipindahin. Jadi kalau di storage bisa kayak gini, gambar statisnya bisa langsung ambil, entah itu dari PV atau dari storage-nya. Kalau gambar dinamisnya bisa disimpan di database. Kan kalau di misalnya object storage, kalau object storage-nya pakai protokol S3, dia bakal di-encrypt ya gambarnya. Nah, itu gambarnya bisa dimasukin database, nanti dia bakal nge-query sendiri bisa. Gitu. Hmm. Oke Mas. Oke, ada lagi yang mau ditanyain dari teman-teman? Oh ya Mas, ada forumnya nggak sih Mas di Indonesia nih yang pakai bahasa Indonesia gitu biar mudah dipahami? Oh banyak Mas, kalau Kubernetes banyak. Kubernetes tuh di Telegram biasanya. Oh, Telegram. Di Telegram banyak. Itu misalnya ada yang khusus Bandung, ada yang khusus bahas CKAD, ada. CKAD itu sertifikatnya Kubernetes. Ya itu agak susah sih tapi dan lumayan mahal dia sertifikat dari CNCF. Apa namanya ya? Bandung Dev gitu kalau nggak salah. Di Bandung Dev tuh nanti ada subgrup. Subgrupnya namanya DevOps, DevInfra. DevOps, DevInfra. Kalau nggak salah di Bandung Dev. Di bandungdev.com ini. Ini gratis, join aja. Nanti banyak di situ diskusi-diskusinya, Mas. Oke sih Mas, makasih Mas infonya Mas. Yo, ada juga di situ di Telegram tuh kalau nggak salah ada grup namanya CKAD ya, saya lupa. Itu juga ada. Oke. Itu nanti banyak ini sih pertanyaan-pertanyaan biasanya. Nanti ikut nimbrung aja, nanti di notice pasti. Kalau misalnya jawabannya salah, itu nanti ada yang benerin kok. Jadi nggak usah takut jawabannya salah. Oke Mas. Oke, ada lagi? Oke, kalau udah nggak ada lagi, saya balikin ke Teh Sarah ya, Mbak Sarah. Oke, akhirnya selesai ya Mas Argo untuk materi Kubernetes. Gimana nih Mas Argo kesannya selama 5 hari ini? Ini 5 hari nggak berturut-turut sih, tapi lumayan 5 hari ya. Seru Seru karena ya. ada yang ngobrol. Kalau saya jelasin sendiri itu bosan saya. Jadi Iya, enakan karena by podcast. discussion ya. Iya. Jadi kita kasih teman-teman punya
kasus apa, nanti kita bahas kasusnya, itu enak sih kalau kayak gitu. Oke, itu dari Mas Argian tadi. Kalau dari yang lain aku mau coba nanya nih dari Mas Apri. Mas Afridan boleh apa ya namanya, disampaikan kesannya gimana nih, pengalamannya, belajar Kubernetes selama 5 hari ini? Seru banget sih Mbak bisa nanya langsung ke profesional yang memang bergelut di bidang itu. Karena selama ini saya cuma baca-baca aja gitu, Mbak. Banyak banget kebingungan-kebingungan di kepala saya yang jawabannya bahkan saya Mhm. belum nemu sama sekali. Dengan mengikuti training ini, alhamdulillah terjawab sudah sih. Oke, Allah. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya, dan semoga semakin termotivasi ya Mas Aprik, dan buat ini juga ya bahan bahan penelitian skripsi juga ya? Iya Mbak, Iya betul, semoga bisa sampai, tuntas ya Mas Apri ya, selesai, dan amin, amin. amin amin. Lalu selanjutnya dari Mas Dani, mungkin ada yang mau disampaikan kesannya nih selama belajar Kubernetes ini? Halo Mas Dani. Oke, Mas Dani belum bisa standby nih. Kalau dari Mas Saiful gimana? Iya, Mbak. Kubernetes sih memang baru sih. Kalau terakhir sih memang eh, hands-on langsung di lapangan itu juga baru cuma sampai Docker aja sih waktu terakhir tuh. Jadi memang agak-agak lumayan masih mencerna aja sih. Makanya kadang kalau nggak baik kurang nanya-nanya sama Mas Argi, eh, Mas Redan coba mencerna, bingung juga kalau nanya nanti nanya gimana. Oke, semoga dari training ini bisa jadi awalan yang baik ya Mas Saiful. Jadi nanti udah eh, dengan training ini udah kebayang nih apa yang misalnya sudah pahamnya segimana, terus misalnya apa yang belum, nanti untuk selanjutnya bisa lebih diulik lagi mungkin ya, Mas Saiful ke depannya. Baik itu buat Mas Saiful, Mas Afridan, dan Mas Dani juga gitu. Dan aku bakal kirim untuk absensi hari ini, dan akhirnya untuk uh, training Kubernetes sudah selesai ya teman-teman, dan untuk yang selanjutnya dapat 4 itu tentang cloud computing untuk cloud native. Nanti untuk jadwalnya akan menyusul saya infokan kembali karena bisa jadi besok atau enggak gitu. Dan semoga Mas Apri, Mas Dani, dan Mas Saiful nih bisa lanjut terus ya, nanti akan saya infokan juga nanti terkait dengan nanti untuk sertifikasinya. Semoga nanti Mas Dani, Mas Apri, dan Mas Saiful juga bisa mengikuti juga nih sertifikasinya. Jadi di mana nanti biar nanti nggak selesai training udah hampir sebulan ya, nanti sudah hampir sebulan penuh kita bareng-bareng ya training di DevOps ini, biar nanti ada hasilnya juga gitu. Nah, nanti akan aku infoin lebih detailnya tentang tesnya untuk sertifikasinya dan yang lain sebagainya gitu. Paling itu dulu dari saya. Dari Mas Argo mungkin ada lagi yang terakhir yang mau disampaikan nih buat uh, ke teman-teman peserta hari ini. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengikuti materi dari saya. Kalau ada yang kurang mengerti, boleh nanti kita diskusi lagi. Boleh via LinkedIn saya, nama saya LinkedIn-nya itu boleh. Nanti kita DM-DM-an. Kalau ada yang bingung boleh ditanyain di situ. Emang benar tadi kata Mas Saiful ya, Kubernetes itu hal yang baru di Indonesia. Jadi masih belum banyak orang yang bisa mengerti Kubernetes, tapi dengan teman-teman mulai dari sekarang itu mungkin kalau dari data sih ya di uh, baru happening Kubernetes di Indonesia itu baru 2026 2027. Nah, itu udah sebentar lagi nih. Kalau teman-teman mulai dari sekarang itu teman-teman bisa mulai start duluan dan teman-teman bisa dapat demand yang gede nanti pas Kubernetes meledak di Indonesia gitu. Kebetulan di luar negeri udah lama Kubernetes, tapi kalau di Indonesia belum banyak company yang pakai Kubernetes, paling yang besar-besar aja.
dan kementerian atau pemerintahan pun belum banyak yang menggunakan Kubernetes. Ya, kalau teman-teman bisa start dari sekarang itu bagus. Dan terima kasih udah mengikuti training dari saya. Itu kita cuma bahas dasar ya. Selamat menikmati yang lebih dalamnya lagi. Selamat pusing-pusingan. Tapi itu pasti worth kok. Nggak ada Pusing-pusing seru ya Mas Argo ya. yang seru ya. Mas Argo, aku izin share LinkedIn-nya Mas Argo ya ke sini biar teman-teman bisa selanjutnya koneksi lebih lanjut nih sama Mas Argo. Boleh. Yang Argian Raditya ya. Ya, namanya. Argian Raditya. Ya. Oke nih teman-teman, aku udah share nih LinkedIn-nya Mas Argo nih, Argian Raditya, bisa langsung dicek ya. Nah, akan segera aku tutup untuk training hari ini. Nanti akan diinfokan lagi untuk jadwal nanti part terakhir ya. Cloud Native semoga bisa tetap semangat sampai terakhir, sampai tuntas, sampai selesai tentang DevOps-nya. Masih akan oh iya benar linknya. Iya bisa di LinkedIn ya, sudah dikirim juga itu link langsungnya oleh Mas Argo, bisa langsung dibuka nih. Sama jangan lupa untuk absensinya hari ini langsung diisi. Udah saya kirim juga linknya. Oke, saya tutup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore.